Hadirin dan hadirat para remaja dan pemuda jamaah Majlis Ta'lim Aswaja yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat, hidayah, taufik dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah fikih. Karena di majlis kita ini kita akan belajar ilmu-ilmu agama yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 3 cara secara singkat, 3 cara pembagian harta di dalam Islam. Yaitu yang pertama adalah wasiat, kemudian yang kedua adalah hibah, dan yang ketiga adalah waris. Jadi harus dibedakan antara wasiat, hibah, dan waris. Sehingga ada yang namanya harta yang diwasiatkan, ada yang namanya harta yang dihibahkan, dan ada yang namanya harta yang diwariskan. Jadi wasiat, hibah, dan waris. Ini sebetulnya pembahasannya panjang, tapi Buya akan coba dalam waktu yang singkat ini untuk memberikan gambaran yang lengkap dan mudah supaya kita bisa memahami. Kenapa ini perlu dipelajari oleh setiap muslim? Karena banyak terjadi keluarga retak penuh konflik justru setelah kedua orang tuanya tiada. Tapi kalau mau tahu apa yang bikin orang tua paling sedih, itu kalau anaknya nggak rukun, betul? Betul? Antum nilainya turun, sedih sebentar, nggak apa-apa. Antum nggak keterima di sekolah yang diinginkan, sedih sebentar, nggak apa-apa, hilang. Tapi kalau melihat anak-anaknya nggak rukun, masya Allah, luar biasa sedihnya orang tua kita ya. Dan yang membuat anak-anak tidak rukun salah satunya berebut harta. Dan itu jangan main-main. Banyak orang bilang, oh kami sih insya Allah nggak berebut harta. Ya karena belum ada kebutuhan. Tapi kalau udah ada kebutuhan yang mendesak, yang tadinya nggak butuh jadi butuh, yang tadinya sabar jadi hilang sabarnya. Udah nggak apa-apa, kalau masalah harta kita nggak apa-apa repot, itu karena belum butuh. Tapi kalau lagi butuh gimana? Coba ya, umpamanya dia belum punya rumah, kemudian ada yang nawarin rumah, kan begitu. Dia pengen sekali punya rumah, dan ada harta warisan yang belum dibagi, bisa terjadi seperti itu, dan memang sering terjadi seperti itu. Nah, karena itu syariat Islam betul-betul menjaga agar keluarga itu rukun, damai, baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Baik, kita akan masuk pada pembahasan pertama, yaitu wasiat. Wasiat itu secara singkat adalah pesan dari orang tua kepada orang yang menerima wasiat dalam keadaan beliau sudah sakit-sakitan, masih hidup tapi sakit-sakitan. Itu wasiat ya. Jadi wasiat itu berpesan untuk memberikan harta dalam kondisi yang berwasiat itu dalam keadaan lemah atau sakitan. Artinya masih hidup. Kemudian wasiat itu hukum asalnya tidak boleh diperuntukkan kepada ahli waris. Jadi anak kandung itu nggak boleh menerima wasiat. Itu hukum asalnya dalam mazhab Imam Syafi'i. Ya, umpamanya
misalkan begini biasanya, mak wasiat rumah emak ini buat si bontot. Buat siapa? Si bontot. Kalau si bontot anak kandung yang paling kecil, anak kandung kan? Nah, sebetulnya dalam mazhab Imam Syafi'i wasiat tidak boleh untuk anak kandung, tidak boleh untuk ahli waris. Bahkan suami dan istri nggak boleh karena istri kan ahli waris, betul? Tapi kemudian di dalam mazhab Imam Syafi'i ditegaskan lagi ada pengecualian. Wasiat boleh ke ahli waris dalam kondisi semua ahli warisnya dipanggil, dikumpulkan dan semuanya ridho. Jadi kalau wasiat kepada ahli waris, syaratnya itu orang tuanya harus minta persetujuan dari ahli warisnya. Kan hartanya harta dia, betul? Hartanya harta dia kan? Seharusnya kan nggak usah minta izin, duit-duit saya, rumah-rumah saya, kontrakan-kontrakan saya kan begitu ya. Tapi kalau wasiat untuk ahli waris, untuk anak kandung umpamanya, Islam itu khususnya dalam mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib itu orang yang berwasiat kepada anak kandungnya, kumpulin semua anak kandungnya untuk meminta persetujuan. Sampai sini kira-kira jelas? Ya. Jadi wasiat itu hukum asalnya boleh nggak ke ahli waris? Hukum asal boleh nggak? Nggak boleh. Hukum asalnya wasiat itu boleh nggak ke anak kandung? Anak kandung boleh nggak? Istri nggak boleh. Tapi ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Kalau dia kumpulkan semua anak kandungnya, kemudian minta ridhonya, baru diperbolehkan. Itu syarat yang pertama. Jadi kalau anak kandungnya itu nggak ridho, jadi nggak tuh wasiat? Hah? Nah, makanya ketika berwasiat, salah satu anaknya bilang, aduh jangan buat dia depan misalkan, aku juga perlu. Nah itu udah gugur tuh wasiatnya. Baik tuh. Syarat pertama. Syarat kedua, wasiatnya itu tidak boleh sepertiga, lebih dari sepertiga harta waris. Tidak boleh. Umpamanya punya rumah satu, terus rumah itu diwasiatkan oleh orang tua. Mak wasiat ini rumah buat si motor. Rumahnya cuma satu. Terus ketika dihitung, ternyata lebih dari sepertiga kalau rumahnya semua dikasih itu. Ternyata umpamanya 50% ya, separuh, 1/2. Nah, bagaimana wasiat seperti itu? Maka wasiat seperti itu tidak boleh dilaksanakan. Antum yang mudah-mudahan wajib tahu itu. Sebab kalau nggak pakai aturan agama, antum mau pakai aturan apa? Kan gitu ya. Nanti akhirnya terjadi konflik. Jadi konflik nanti. Yang tua pakai egonya, yang kecil pakai mangkernya, kan gitu ya. Akhirnya jadi benturan. Tapi kalau semuanya kembali kepada hukum agama, sami'na wa ta'na, kira-kira aman. Nah, umpamanya anaknya bontot dapat wasiat rumah ini buat dia ngaji. Bilang ke abangnya, bang, emang emak wasiat buat saya di rumah, buat saya sini semua. Tapi kan maklum lah bang, kalau saya kan udah ngaji nih bang, nggak boleh wasiat sepertiga di rumah ini. Kalau buat saya semua sepertiga semua saya nggak mau juga. Ntar saya ngomong apa di hadapan Allah? Cakep dong gitu. Ya kalau begitu. Terus gimana? Ya udah kalau misalkan ini kita berunding lagi deh bang, saya nggak bisa, saya semua. Jadi kalau wasiatnya lebih dari 1/3 dilaksanakan atau tidak? Nah kalau anaknya nggak ngaji, ini ngaji tapi doraka ya orang tua.
emak udah pesen di rumah buat si bontot, malah nggak jadi, durhaka pada ini. Kalau ngaji kan bukan durhaka, justru itu bakti ke orang tua, nyelamatin orang tuanya yang salah wasiat, betul apa enggak? Jadi syarat wasiat bisa dilaksanakan, satu, tidak boleh kepada ahli waris. Kalaupun ke ahli waris harus dapat persetujuan dari semua ahli waris. Dua, tidak boleh lebih dari 1/3. Pakai itu? Ya. Dan kalau wasiat itu kepemilikannya pindah setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Itu kalau wasiat, ya. Jadi ini rumah buat anak bontot. Nah itu rumahnya rumah siapa tuh kalau rumahnya masih hidup? Rumah siapa? Masih rumah emaknya, ya. Karena dia bilangnya wasiat. Makanya orang tua juga harus tahu akadnya. Buya ngajarin di majlis-majlis termasuk aswaja, antum harus pegang nih ya. Prinsip antum. Kalau akad dalam hal apapun harus dua, satu jelas, dua tuntas. Antum ngapain aja sama siapa aja, kalau udah ada urusan duit, ada urusan barang, ada urusan transaksi, itu akadnya harus ada dua, wajib. Nggak ada salah satu bisa konflik, bisa zolim menzolim. Yang satu jelas, yang dua tuntas. Jadi akad itu harus jelas dan tuntas. Contoh, orang tua didatengin sama anaknya, "Ma, aku kan belum punya anak nih, aku belum punya rumah. Terus aku mau kontrak Ma sama suami aku." "Oh jangan kontrak, pakai aja rumah mama nih. Mama kan ada rumah 7. Oh, alhamdulillah ya. Rumahnya berapa? 7. Galon berapa? Meter berapa? Galon nih? Itu 7 rumahnya. Pakai aja rumah mama sebelah sana." "Oh, sampai kapan mah?" "Pokoknya terserah kamu. Pakai aja, kamu sesuka kamu pakai aja. Terserah kamu." "Oh, terserah. Sampai kapan aja mah?" "Terserah, pokoknya buat kamu pakai aja. Pakai aja, mau selama-lamanya juga nggak apa-apa." Kalau gitu kan ngomongnya. Dipakai lah tuh rumah. Laki ini punya rezeki bikin rumah sendiri. Ini kan rumah kosong. Kata lakinya, "Neng, daripada kosong dikontrakin, udah kita jual aja Neng rumahnya. Ayo, kan udah dikasih mama." "Iya, kita jual rumahnya." Akhirnya emaknya kenapa? Kaget rumahnya dijual. Lama kalau jual rumah emak, lah kan emak udah ngasih saya rumah itu. Kapan gua ngasihnya lu? Lah waktu itu emak ngomong apa gua? Udah pakai aja dulu sampai kapanpun, selama-lamanya juga nggak apa-apa. Kalau pakai selama-lamanya kan berarti milik saya. Bukan. Nah, itu kenapa tuh? Itu kenapa tuh? Akibat apa? Akadnya tidak jelas. Harusnya apa? Nih, mama pinjemin rumah ini. Ini tetap rumah mama, tapi kamu pakai aja. Ya, mama pinjemin rumah ini. Itu jelas kalau begitu. Sampai kapan mah? Nah jelas, tapi kalau nggak tuntas juga nggak beres. Berarti oh jelas ini rumahnya dipinjemin, jelas kan? Berarti akadnya minjem gitu kan? Terus minjem sampai kapan? Nah itu harus jelas juga. Sampai kapan? Sampai kamu punya rumah sendiri. Nah, kamu pindah ke rumah yang baru, itu balik lagi ke mama. Itu tuntas kan? Tuntas apa enggak? Tuntas. Makanya antum pegang itu. Kalau orang tua antum, misalkan antum minjem duit sama orang tua, gitu ya. Ada nggak yang minjem orang tua di sini? Hah? Malu lagi. Misalkan ada ya yang minjem duit sama orang tua, misalkan orang tuanya bilang, antum nanya, "Pak, kapan dibayarnya?" "Udah terserah kamu lah. Terserah kamu aja, pokoknya jangan dipikirin lah." Nah itu harus dijaga sama antum tuh. Jangan dipikirin, tapi kepikiran Pak. Apa yang mesti dilunasin? Begini aja. Kalau kamu punya duit, lunasin. Kalau enggak nggak usah dipikirin. Itu jelas kan minjem. Tapi udah tuntas belum? Belum. "Pak, aku pengen yang tuntas Pak. Aku bisanya membalikin nih 4 tahun. Boleh nggak Pak?" "Boleh." "Itu tuntas Pak?"
minjem duit bapak diganti berapa? 4 tahun. Jelas? Tuntas? Baru akan tetap ini. Baik tuh. Makanya ketika kita menerima umpamanya harta dari orang tua, itu harusnya orang tuanya jelas, ini wasiat, ini hibah, kan begitu ya? Biar jelas. Baik tuh. Baik. Itu kalau wasiat. Nah, kemudian kalau wasiat itu nggak boleh ke ahli waris, buat siapa wasiat itu? Kan gitu. Nah, wasiat itu bisa umpamanya satu keluarga angkat anak. Ada anak angkat. Biasanya dia udah nikah bertahun-tahun belum punya anak, gitu. Nah, salah satu ikhtiarnya itu kan ngambil anak, ya, anak saudaranya kan, ponakannya digedein, atau ngambil anak yatim, gitu ya, ngambil anak yatim, bapaknya dirawat dari bayi sampai besar, sayangnya sama anak kandung. Begitu pembagian harta, dapat nggak anak angkat itu harta waris? Nggak dapat, nggak ada. Makanya kalau bilang begini, nanti kamu juga dapat harta warisan dari bapak. Salah itu, nggak dapat. Mau sesayang apapun dengan anak angkat, tidak ada bagian dalam harta waris. Kalau harta yang diwariskan, nggak ada anak angkat. Terus saya mau tetap kasih, kesian dong anak kandung saya dapat, masa anak angkat saya nggak dapat, gitu ya. Caranya pakai apa tadi? Wasiat. Paham tuh? Nggak dapat dari waris, tapi bisa dapat dari wasiat. Nanti bisa dapat juga dari hibah. Paham tuh? Baik. Sekarang yang kedua, hibah. Nah, hibah ini kalau kita merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Hibah ini adalah memberikan harta kepada siapapun, ya. Kemudian yang pertama, jadi hibah itu diberi kepada siapapun. Kemudian berapapun, itu nggak ada batasannya kalau hibah, bebas. Punya rumah 3, satu gede, satu kecil, satu sedang. Terserah itu kalau mau hibah. Mau dibagi yang gede ke siapa, yang sedang ke siapa, yang kecil ke siapa. Itu bebas. Dan nggak ada batas maksimal. Kalau wasiat ada berapa tadi? 1/3 ya. Kalau hibah nggak ada. Karena itu, karena hibah nggak ada batasannya, resikonya apa? Kalau orang tuanya bagi nggak adil, resikonya orang tuanya dosa. Nah itu, ya. Kalau waris nggak ada risiko dosa, karena yang bagi siapa? Allah. Betul? Tapi kalau hibah, Allah serahkan itu kepada orang tua. Tapi kalau dia baginya nggak adil, begitu dia berat sebelah, dosa itu. Udah, mobil Alphard ayah buat si bungsu. Mobil apa? Alphard. Buat apa? Mobil Kijang Komando. Tahun 1972. Ya, yang kalau digas suara mesinnya doang, ngedorong, larinya kagak. Terus buat anak yang kedua apa? Buat anak yang kedua ini aja, motor Honda Civic. Honda, tahu nggak Honda Civic? Cantik ya, Honda Civic. Yang kalau tanjakan digas malah turun. Buat anak yang motor, mobil, adil nggak begitu? Nah, itu resiko nih kalau hibah. Kalau nggak adil, dosa. Ya. Jadi hibah itu boleh ke siapa aja, berapa saja, yang penting adil. Lain toh? Dan diberikannya dalam keadaan sehat, wal afiyah, sehat, seger bugar, masih hidup berarti persamaan wasiat sama hibah masing-masing sama-sama dikasih pada waktu masih hidup, gitu ya. Kalau waris sudah meninggal. Nah, kalau wasiat tadi, harta yang diwasiatkan dimiliki setelah meninggal orang tua. Kalau hibah, begitu dihibahkan, itu barang jadi milik penerima hibah.
Misalkan kayak tadi, ini rumah yang satu buat anak nomor satu ya, hibah. Nah, begitu ngomong begitu tuh rumahnya nomor satu punya siapa? Punya bapaknya apa punya anak yang nomor satu? Punya anak yang nomor satu. Itu kalau hibah begitu. Kalau udah dihibahkan berarti itu sudah jadi milik penerima hibah secara langsung. Nggak kayak wasiat. Di rumah mak wasiatin ya, buat anak bontot belum pada ridho semuanya. Itu pemiliknya masih emaknya, nanti udah meninggal kalau anak. Tapi kalau hibah, begitu dihibahkan, ini rumah ayah ibu hibahkan kepada anak yang nomor satu, ya ikhlas billahi ta'ala, udah tuh rumah bukan rumah dia lagi. Makanya orang tua kita suka ngomong tuh, ditanya sama temannya, ibu tinggal di mana bu? Saya numpang sama anak. Numpang sama anak. Emang di mana rumahnya? Tuh di Tanah Merdeka. Oh, Tanah Merdeka. Emang itu rumah anak ibu? Bukan, itu rumah saya dulunya. Cuma udah saya hibahkan ke anak saya. Nah, itu orang tuanya ngaji berarti. Jadi dia bilangnya apa? No, numpang. Anaknya soleh, kira-kira boleh nggak ibunya di situ terus? Boleh. Tapi kalau anaknya kebelingan bagaimana? Begitu dihibahin, jual begitu. Ya, mana mau tinggal di mana? Nah, itu makanya keluarga semuanya harus ngaji, ya, harus ngaji baru klop begitu. Itu adalah hibah. Kemudian keistimewaan hibah, kalau hibahnya dari orang tua ke anak boleh ditarik lagi. Tapi kalau hibahnya dari anak ke orang tua nggak boleh ditarik lagi. Paham tuh? Mamanya ngehibahin harta nih ke anaknya. Ternyata hartanya itu disalahgunakan, mamanya ditarik lagi, boleh apa enggak? Boleh. Tapi kalau anak ngehibahin ke orang tua, ya kan karena hibah siapa aja. Anak ngehibahin ke orang tua ditarik lagi, nggak boleh. Kata Nabi, kalau ada anak narik hibahnya lagi itu seperti menelan muntah yang sudah dia keluarkan ditelan lagi. Gitu. Jadi gitu ya, dia udah muntah nih, telan lagi. Kalau anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak boleh nggak ditarik lagi? Boleh. Jelas aja. Jelas ya, paham tuh? Nah yang ketiga waris. Kalau waris, orangnya udah meninggal. Orangnya udah meninggal. Baru dibagi waris. Dan bagaimana hukumnya harta yang dibagi waris? Wajib hukumnya. Hukumnya apa? Wajib. Kalau nggak dibagi pakai wasiat, kalau nggak dibagi pakai hadiah, maka wajib dibagi dengan waris. Jadi hati-hati anak-anak nih, orang tuanya meninggal, hartanya dibagi pakai kompromi, jangan pakai waris. Buya, saya pengennya anak-anak sama, bagi waris dulu. Tetap bagi waris dulu. Bagi warisnya boleh macam-macam caranya, ya. Jadi kalau bagi waris itu kan hartanya itu dimiliki setelah orang tua meninggal, kan gitu, beda dengan wasiat dan hibah, ya. Kalau maksudnya dilakukannya, dilaksanakannya setelah orang tua meninggal. Kalau kepemilikannya sama dengan wasiat, kan gitu ya. Beda dengan hibah. Kalau hibah kan langsung kontan milik dia tuh. Kalau wasiat sama orang waris setelah meninggal. Pengen sama bagiannya, nggak boleh langsung dibagi rata begitu. Berarti kemana dong? Apalagi ngomong begini, habis kayaknya kurang adil kalau pakai cara Islam, itu bisa murtad itu. Bisa murtad ini, ya. Kenapa murtad? Berarti dia menganggap Allah tidak adil. Satu, dia mengingkari kebenaran ayat Al-Quran tentang hukum waris. Jelas. Makanya nggak boleh orang Islam bilang hukum waris nggak adil. Itu hati-hati. Kalau pernah bilang begitu istighfar, taubat. Karena langsung ke akidah itu larinya. Kalau mau dibagi rata boleh. Jadi misalkan nih
Bagi waris, boleh bagi warisnya, orang tua masih hidup boleh nggak dibagi waris? Kalau hartanya nggak boleh dibagi, cuman bagiannya boleh nggak? Boleh. Ya, Buya pernah diundang satu keluarga, di kontrakannya 54. Banyak kali gitu. Kontrakan 54 kontrakannya. Ya. Rumahnya nggak tahu berapa, ada beberapa rumahnya. Gitu, tanahnya juga di mana-mana. Ayahnya udah meninggal, tinggal ibunya khawatir anaknya nanti berantem gitu. Akhirnya Buya diundang, dikumpulin semua anaknya. Buya tolong bagiin waris di depan saya, di depan anak-anak gitu. Dibagiin warisnya. Buya hitungin, oh sekian, dapat sekian. Bagian-bagiannya aja kan. Nah karena itu kontrakan 54, akhirnya minta hitungin juga Buya. Kalau dia dapat berapa pintu, gitu. Dia dapat berapa pintu, hitungin lagi. Dia dapat sekian pintu. Dah, kata maknya, jangan pada berantem, ntar mak nggak ada ya. Buat yang ini juga dapat 4 pintu, lu ambil yang sebelah sana. Nah, gitu. Yang ini lagi 4 pintu lagi, lu ambil yang sebelah situ. Ada redo nggak semua? Redo, tanda tangan di depan mak nyaksiin, jangan berantem. Jangan orang tua dulu. Tapi kontrakannya punya siapa itu? Kalau begitu kontrakannya punya siapa? Masih punya orang tua, punya anak. Orang tua, semuanya orang tua. Dapat duit jangan diminta, ya. Karena itu masih punya orang tua. Nanti udah meninggal baru, nah begitu. Boleh juga dibagiinnya setelah orang tuanya meninggal. Jadi yang penting pembagiannya. Kalau penyerahan harta boleh ditunda. Contoh, rumah satu, orang tua masih tinggal di situ, terus meninggal, ya. Karena meninggal yang merawat adik belum punya rumah, adik tinggal di situ. Kan rumahnya bukan waris nih, mau dibagi waris kan, ya. Itu boleh ditunggu, nggak langsung harus dijual ke rumah begitu. Musyawarah bentar aja deh, adik kita masih perlu rumah di situ, boleh nggak? Tapi udah pada tahu bagian-bagiannya, jelas. Udah pada tahu bagian-bagiannya, saya segini. Nah, kalau dijual makanya laku 400 juta, saya dapat sekian persen, dapat sepersekian. Udah pada tahu. Cuman karena adanya masih butuh rumah, udah ntar aja kita jualnya. Boleh kan gitu? Jadi kalau yang disegerakan itu adalah pembagiannya. Berapa bagian-bagiannya? Paham tuh? Nah kalau udah dibagi secara waris, baru boleh nanti abangnya ngomong yang laki-laki. Abangnya laki-laki 2, perempuan 2. Udah dapat nih masing-masing gitu ya bagiannya. Abangnya yang laki dapat 100 juta, perempuan dapat 50. Dadah, kalau begitu kita udah dapat nih semuanya nih berdasarkan waris. Tapi abang pengennya semuanya dapatnya rata aja dah. Udah, abang sama adik nih yang laki-laki masing-masing kita keluarin deh 25 juta. Jadi abang jadi 75 juta, yang laki-laki 75 juta. Yang 25 kasih masing-masing ke adik 25. Jadi semuanya megang berapa? 75 juta. Begitu boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Luar biasa. Antum kalau ngikutin cara begitu, ya dahsyatnya lebih. Udah tahu syariat ngasih abang mesti 100, abang rela ngasih neng 25 juta biar neng dapatnya sama. Makasih bang. Betul nggak? Gila nggak tuh orang tua dalam buku? Gila luar biasa. Makanya kalau mau sama, nanti bagi dulu warisnya, baru kompromi. Jelas? Ya. Ada juga orang tua yang nggak waris sistemnya, masih hidup orang tuanya, dipanggil nih, anak-anaknya dipanggil, dikasih hibah, bikin surat, begitu. Ya. Nenek Buya begitu tuh. Jadi dipanggil anak-anaknya, terus di depan Buya, nenek Buya ngomong, Buya rekam, Buya tulis bikin kertas, gitu kemudiannya. Nih dihibahkan ke ini dibahkan ke ini. Boleh nggak gitu? Boleh. Nah itulah cara-cara pembagian harta di dalam hukum Islam. Dan mudah-mudahan bukan hanya orang tua yang harus tahu, tetapi juga sama pentingnya anak-anak yang akan menerima harta dari para orang tuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan harta orang tua kita berkah kita pakai, berkah kita nikmatin, dan jadi sumber kebahagiaan orang tua kita